Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas 2 nomor dari 128 dan 133. Judulnya dipermalukan oleh atasan. Mungkin kita dalam hidup kita sehari-hari juga mengalami hal tersebut. Dipermalukan oleh atasan, dipermalukan oleh keluarga, mungkin oleh saudara, oleh teman, bisa saja terjadi. Dan hari ini Suster Faustina mau bercerita bagaimana atau cerita tentang kejadiannya di mana dia dipermalukan oleh atasan. Demikianlah aku dihakimi dari segala penjuru. Dengan apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, kita bisa tahu ya dari diary-nya Suster Faustina. Di sini Suster Faustina cerita, aku dihakimi dari segala penjuru. Tidak ada lagi suatu pun dalam diriku yang lolos dari penghakiman para suster. Kita bayangkan, jadi apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh Suster Faustina salah. Dihakimi, dituduh, disalahkan. Dikatakan oleh Suster Faustina dari segala penjuru. Tetapi kini tampaknya semua sudah basi dan mereka mulai meninggalkan aku dalam damai. Itu yang suka saya sharingkan atau saya katakan ya. Kalau ada orang marah, orang ngata-ngatain kita, orang marah atau ya banyak hal ya, jangan kita balas. Jadi seperti tepuk tangan. Kalau dia menepuk, tapi kalau kita tidak balas, lama-lama tenaganya hilang. Tapi sebaliknya, kalau dia ngomel, dia marah, kita seperti tepuk tangan, maka dia terus akan memperoleh tenaga untuk terus berkata-kata. Nah, di sini Suster Faustina bilang, walaupun dia dihakimi dari segala penjuru, tapi akhirnya sudah basi. Omongan itu dia abaikan. Dia tidak pedulikan. Dan mereka mulai meninggalkan aku dalam damai. Suster Faustina walaupun diperlakukan sedemikian rupa, tapi dia selalu memelihara damai tersebut. Sehingga pada waktu suster itu pergi, tidak mengata-ngatai dia lagi, tidak menghakimi dia lagi. Suster Faustina katakan dia merasa damai. Jiwaku yang tersiksa telah menikmati sedikit istirahat. Memang gak enak ya, kalau dikatain, dituduh, disalahkan. Contoh ya, ada satu cerita di mana Suster Faustina sedang membersihkan kapel. Tiba-tiba ada pot jatuh. Sehingga isi pot tersebut otomatis bunganya dan tanahnya berserakan di altar. Pada waktu itu Suster Faustina nggak ada di sana. Tapi karena ada pot jatuh, maka dia berusaha membersihkan. Pada saat dia membersihkan, ada mudar masuk ke dalam kapel dan langsung menegur Suster Faustina, kenapa kerjanya mungkin gak beres, gak benar, kok sampai pot itu tersenggol dan jatuh dan pecah. Suster Faustina tidak lakukan itu. Itu perbuatan si jahat, itu perbuatan setan. Tapi mungkin juga Suster Faustina kalau bela diri pun gak bakalan dipercaya sama si mudar. Itu salah satu yang dialami oleh Suster Faustina. Jiwaku yang tersiksa telah menikmati sedikit istirahat. Disalahkan, dituduh, tapi akhirnya suster-suster itu mungkin bosan. Akhirnya pergi meninggalkan Suster Faustina, sehingga Suster Faustina merasa damai dan merasa sedikit istirahat. Dan aku menjadi tahu bahwa Tuhan telah sangat dekat denganku pada saat penganiayaan seperti itu. Bandingkan dengan kita. Kalau kita mengalami hal tersebut, dilecehkan, dihina, disalahpahami, dibuat rekayasa bahwa kita yang bersalah, dan kita nggak bisa bela diri, biasanya kita merasa, Tuhan, kok Tuhan nggak bantu saya? Tuhan ada nggak? Kok saya nggak merasa perlindungan Tuhan? Saya nggak merasa pembelaan Tuhan. Itu yang biasa kita suka pikirkan ya.
Tuhan, suami saya kok jahat sama saya, suka pukul saya. Kok Tuhan nggak lindungi saya? Kok Tuhan nggak sadarkan dia bahwa dia salah? Jadi komplainnya adalah lebih ke arah, Tuhan ada nggak? Tuhan hadir nggak? Tuhan tolong saya nggak? Tuhan perhatikan saya nggak? Tapi hari ini Suster Faustina sharing luar biasa. Dia katakan, dan aku menjadi tahu, justru melalui peristiwa itu, dia menjadi tahu bahwa Tuhan telah sangat dekat denganku pada saat penganiayaan seperti itu. Mindsetnya berbeda, pemikirannya berbeda. Ayo kita belajar dari Suster Faustina. Justru pada saat dia mengalami segala macam tuduhan dan siksaan, tapi dia sadar bahwa pada saat itu Tuhan ada paling dekat dengan dia. Karena Tuhan Maha Rahim. Tuhan pasti peduli pada orang-orang yang menderita. Tapi ternyata ocehan atau tuduhan daripada para suster itu sifatnya hanya sementara, singkat, bukan pergi dan sudah selesai. Singkat dikatakan oleh Suster Faustina ya. Hanya berlangsung dalam waktu singkat. Akhirnya suatu badai besar menerpa lagi. Kini bagi mereka, kecurigaan lama itu menjadi seolah-olah fakta nyata. Dan sekali lagi, aku harus mendengar nyanyian-nyanyian usang yang sama. Jadi, awalnya mungkin para suster ini baru menuduh, Faustina kamu males, gak mau kerja, makanya pura-pura sakit. Itu tuduhan. Terus diocehin seperti itu. Suster-suster pergi, tapi ternyata gak lama balik lagi. Bukan dengan tuduhan-tuduhan lagi, tapi sekarang justru sudah memastikan bahwa betul, saya sudah tidak menuduh kamu pura-pura sakit, tapi kamu betul-betul pura-pura sakit supaya nggak kerja. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Tuhan agaknya menghendaki seperti itu. Dengan ada pembiaran, dengan ada peristiwa tersebut, Suster Faustina mengambil satu kesimpulan bahwa sepertinya memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tapi cukup aneh. Kemudian aku mulai mengalami berbagai kegagalan. Jadi bukan hanya tuduhan yang dialami oleh Suster Faustina, tapi sudah sepertinya oleh suster-suster itu bukan lagi sesuatu yang menjadi tuduhan, tapi sudah menjadi bukti bahwa memang Faustina malas. Jadi dia pura-pura sakit supaya nggak usah disuruh kerja. Faustina merasa aneh karena selain tuduhan-tuduhan tersebut, dia sekarang mulai mengalami kegagalan. Juga secara lahiriah. Jadi mungkin dia punya tugas-tugas tertentu dalam hidupnya sehari-hari di biara, dan tugas-tugas itu pun dia gagal untuk menyelesaikannya. Ini menimpakan kepadaku banyak penderitaan dengan segala jenis yang hanya diketahui oleh Allah. Selain tuduhan, sudah terbukti sekarang tugas-tugasnya banyak yang gagal. Pasti para suster itu lebih menyalahkan dia, menuduh dia, berkomentar atau menyindir atau banyak hal yang dilakukan. Dan Suster Faustina katakan, banyak penderitaan yang dialami tapi hanya diketahui oleh Allah. Ya suster-suster yang lain nggak tahu apa yang dialami oleh Suster Faustina. Tapi aku berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan segala sesuatu dengan maksud yang paling murni. Walaupun mengalami kegagalan, tapi dia tetap punya niat untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan putus asa ya, dia tetap melakukan segala sesuatu dengan maksud yang paling murni. Kini aku dapat melihat bahwa di mana-mana aku diawasi ibarat seorang pencuri.
nggak selesai penderitaan dari Suster Faustina. Di mana-mana dia diawasi seperti pencuri. Di kapel. Juga saat aku sedang melaksanakan tugasku. Tugasnya Suster Faustina di biara, seperti kita tahu ya, pernah juga di jaga pintu, pernah juga kerja di dapur, banyak hal. Tapi pada waktu Suster Faustina melaksanakan tugas tersebut, diawasi, dilihat-lihat seperti seolah-olah dia seorang pencuri. Bahkan di kamarku dikatakan oleh Suster Faustina ya, kini aku sadar bahwa di samping kehadiran Allah, aku juga selalu merasakan di dekatku kehadiran insan. Dan aku harus mengatakan bahwa lebih dari satu kali kehadiran insan ini sangat menggangguku. Kadang-kadang terjadi, aku bertanya-tanya apakah aku harus menanggalkan bajuku waktu mandi atau tidak. Karena diawasi terus ya. Di kapel katanya, di tempat kerja, bahkan di kamarnya juga. Jadi dia sekarang bingung, apakah aku perlu menanggalkan bajuku atau enggak, karena terus diawasi. Sungguh, bahkan tempat tidurku yang sederhana itu banyak kali diperiksa. Mungkin diangkat kasurnya, bantalnya, mungkin spraynya dibuka ya, tapi itulah yang dialami oleh Suster Faustina, diperiksa. Ada apa ya? Karena diperlakukan sebagai pencuri. Jadi ada apa nih? Barang apa yang diambil oleh Suster Faustina? Jadi diawasi sedemikian rupa. Lebih dari satu kali aku tertawa geli ketika aku tahu bahwa mereka bahkan tidak membiarkan tempat tidurku tidak terjaga. Jadi tempat tidurnya dilihatin terus. Salah seorang suster memberitahu aku bahwa ia sendiri datang untuk mengawasiku di dalam kamarku setiap petang untuk melihat bagaimana tingkah lakuku dalam kamar. Karena memang banyak yang menyangka Suster Faustina ini ada sedikit mengalami gangguan, sinting. Dia bilang Yesus akan jadikan dia santa, Yesus minta dia buat kongregasi baru, Yesus minta harus melukis gambar yang Suster Faustina lihat. Jadi ada banyak hal yang menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan dari suster-suster dalam biara tersebut. Tapi para superior tetap superior. Meskipun secara pribadi mereka merendahkan aku dan kadang-kadang memenuhi aku dengan segala macam keraguan-raguan, mereka selalu mengizinkan aku melakukan apa yang diminta Tuhan. Memang tidak selalu dengan cara yang aku minta, tetapi dalam beberapa cara yang berbeda. Mereka memenuhi tuntutan-tuntutan Tuhan dan memberiku izin untuk semua kurban serta mati raga yang diminta Tuhan dariku. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam ketidakpercayaan para mudar, tapi dia tetap bisa bersyukur. Itulah kerendahan hati dari Suster Faustina. Dia bersyukur karena dia dikasih izin untuk semua kurban serta mati raga. Begitu pula dengan kita. Kita juga perlu tetap melihat di tengah penderitaan pasti ada hal-hal yang bisa disyukuri. Kita lihat diri kita masing-masing, jangan fokus pada penderitaan, jangan fokus pada kesusahan, tapi apa yang bisa disyukuri. Contoh ya, saya pernah kerja di satu perusahaan sebagai komisaris. Pemiliknya ya mungkin curiga ya, atau saya juga tidak ngerti ya. Tapi pemiliknya pesan kepada manajer finance, coba periksa dalam pengeluaran dalam perusahaan, dalam pengeluaran ada nggak pengeluaran pribadi saya sebagai komisaris dan juga direktur saya, direktur utama. Karena memang ownernya tidak in charge, tidak hari-hari ada di sana. Jadi perusahaan ini dijalankan oleh direktur utamanya dan saya sebagai komisaris utamanya. Buat saya
nggak masalah. Tapi buat Dirut, dia menjadi sesuatu yang, Bu Esther, nggak benar ini. Kalau owner udah nggak percaya sama kita, ngapain kita kerja di sini? Dia sembunyi-sembunyi bertanya kepada manajer finance accounting untuk periksa, cek apakah ada pengeluaran-pengeluaran pribadi yang tidak diperbolehkan, di mana dana tersebut dipakai baik oleh direktur utama atau mungkin oleh saya. Ya kalau saya menanggapinya ya santai aja. Pertama, saya nggak perlu takut karena saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk kepentingan pribadi di dalam perusahaan tersebut. Walaupun memang saya dan direktur punya kewenangan untuk tanda tangan cek dan giro untuk mengeluarkan dana-dana tersebut. Jadi buat saya katakan ya wajar aja kalau dia mau ngecek karena memang dia tidak day to day di perusahaan. Tapi si direktur merasa tersinggung, tidak dipercaya. Buat apa saya kerja di sini? Terus saya hibur, nggak apa-apa Pak. Pada saat nanti terbukti tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang diragukan atau yang dicurigai oleh pimpinan, poin kita naik. Dia akan dalam tanda kutip malu karena menuduh kita atau mencurigai kita. Dan memang setelah diperiksa nggak ada. Baik saya dan dia pun tidak ada memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Karena memang kita berdua yang tanda tangan ya, saya juga yakin 100% si direktur tidak pakai uang perusahaan untuk kepentingan dia pribadi. Setelah itu tetap ada luka batin dari direktur atas ketidakpercayaan si owner. Tapi buat saya ini menjadi nilai positif. Saya tidak usah menunjukkan siapa saya tidak usah kasih tahu performance saya, tapi dengan tindakan si owner tersebut menjadi satu hal yang positif buat saya bahwa dia harusnya menilai saya makin positif. Itu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi melalui suatu peristiwa tidak enak, tapi tetap akan ada nilai positifnya. Lanjut ya, nomor 133. Pada suatu hari, salah seorang muda yang sudah lanjut usia memanggilku. Seolah-olah halilintar di siang bolong menyambar kepalaku sedemikian dahsyat, sehingga aku bahkan tidak dapat mengerti apa yang sedang ia katakan. Tetapi tidak lama kemudian aku mengerti bahwa yang ia lontarkan itu berkaitan dengan suatu masalah yang sama sekali tidak bergantung dari aku. Ia berkata kepadaku, "Suster, buanglah dari kepalamu gagasan bahwa Tuhan Yesus mau bersatu dengan cara yang sedemikian mesra dengan seonggok ketidaksempurnaan yang memprihatinkan seperti kamu. Ingatlah bahwa hanya dengan jiwa-jiwa kuduslah Tuhan Yesus bergaul seperti itu." Aku mengakui bahwa ia benar, sebab aku ini memang seorang malang. Tetapi aku masih percaya akan kerahiman Allah. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku merendahkan diri dan berkata, "Yesus, tampaknya engkau tidak bersatu erat dengan orang yang sedemikian malang seperti aku." Yesus katakan, "Tenanglah putriku, persis lewat kepapaan seperti itu, aku ingin menunjukkan kuasa kerahimanku." Aku memahami bahwa muda ini hanya ingin merendahkan aku. Jadi apa yang dikatakan oleh muda bisa banyak sebabnya, bisa banyak akibatnya. Tapi yang perlu kita tahu, Tuhan ada bersama saya, Tuhan sayang sama saya. Jadi jangan mengambil kata-kata orang untuk menyusahkan diri sendiri. Dia boleh berkata apapun, bahkan di sini dikatakan
Buang gagasanmu bahwa Tuhan Yesus bersatu dengan cara demikian mesra dengan seonggok ketidaksempurnaan yang memprihatinkan seperti kamu. Kasar sekali ya. Tidak mungkin bersatu dengan seonggok ketidaksempurnaan yang memprihatinkan seperti kamu. Dia direndahkan, dia dihina, dia dilecehkan. Tapi Suster Faustina datang pada Yesus, dan Yesus berkata, lewat kepapaan seperti itu, aku menunjukkan kuasa kerahimanku. Ini boleh menjadi satu pengalaman buat kita semua. Kalau kita direndahkan, kalau kita dilecehkan, atau ya dituduh yang hal-hal yang nggak betul, jangan marah, jangan sakit hati, terima, bawa persembahkan pada Yesus. Biar Yesus yang semakin bisa lihat proses kerendahan hati yang kita alami. Terima kasih. Salam kerahiman.